Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sambil boleh lambaikan tangan katakan shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan kebaikan Tuhan, amin. Kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh sampai saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami. Bapa yang baik, mari Engkau berkarya di tempat ini. Jamah, urapi, penuhi setiap kami. Kami yakin dan percaya, di saat kami menyembah Tuhan, di situ juga kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan, memulihkan, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datanglah Roh Kudus, mengalir, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I want to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life. Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari datanglah Roh Kudus, Kau yang kami rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu
mengubah hidupku. Mari dari awal katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Ini yang kami rindukan Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, mari bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan bersama, satu yang ku rindu. Ini yang kami rindukan. Engkau bawa kami. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu. Mari dengan mengangkat tangan bersama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu hal ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Lihat setiap air mata kami Tuhan, kami rindukan hal sangat indah bersama-Mu. Engkau jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu, biarkan musik saja, mulai naikkan suaramu, sembah Dia. Hadirat-Mu ubahkanku. Urapan-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Inilah rinduku, inilah kerinduanku, menikmati kehadiran-Mu Yesus. Oh,
Kami menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. I worship You in spirit and in truth. I worship You in spirit and in truth. Mari mulai sembah Dia. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran-Mu. Lihat hati mereka yang rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kau memeluk kami siang hari ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kau memeluk hati yang haus rindu bersekutu dengan Engkau. Rasakan pelukannya Dia, rasakan hadiratnya. Mari angkat suaramu. Kami rasakan pelukan Roh-Mu ya Bapa. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Bapa. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Angkat suaramu, katakan, be glorified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Yes. Oh God, I worship You. Lord Jesus,
kota katakan be glory, Lord, and magnify, oh God, I worship you. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Siang ini kami ada di tempat ini ya Bapak. Kami berkumpul bersatu hati menaikkan pujian penyembahan padamu ya Allah. Karena kami percaya Tuhan, di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berkuasa, bahkan Engkau yang bersemayam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami merendahkan hati kami, berdoa, maka Engkau akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau akan memulihkan negeri kami. Engkau pulihkan kota kami. Bahkan Engkau pulihkan umat-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya ya Allah, ketika umat-Mu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ketika umat-Mu Tuhan mendekatkan hatinya dan mencondongkan hatinya hanya kepadamu, Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Kami percaya sebab janji-Mu itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera, yang akan membawa kebaikan demi kebaikan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia. Salam Tapanuli Utara. Salam Tarutung. Diberkatilah Engkau dengan berkat kemurahan daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau, diberkatilah tanahmu, udaramu, bahkan air, bahkan semua umat-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, diberkati daripadamu ya Allah. Damai sejahtera-Mu, bahkan kemuliaan-Mu Tuhan telah turun atas bangsa kami, atas negeri kami, bahkan atas kota ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami menopang pemerintahan kami ya Allah. Kami memberkati Tuhan Yesus, Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, Gubernur, Bupati kami Tuhan, Bapak Nixon Dababan. Biar hikmat marifat-Mu, bahkan segala visi dan misi-Mu, kebijakan yang diambil, biarlah itu Tuhan, itu berasal daripadamu, yang untuk mensejahterakan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami saat ini Tuhan juga menopang Tuhan Yesus berdoa bagi pemimpin rohani kami Tuhan yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami. Buat Bapak Nikono Taharjo yang ada di Jakarta, buat Bapak Yonan, buat Edi Praitno Tuhan yang ada di Medan. Terkhusus Tuhan buat gembala sidang-Mu di tempat ini Tuhan, Bapak Gunawan Panggabean. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu, bahkan Kau sertai mereka dengan tanda-tanda dan ajaib Tuhan, visi dan misi-Mu Tuhan, bahkan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun berada, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu Tuhan, yang beribadah di tempat ini maupun melalui live streaming Tuhan. Kami percaya dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata atas umat-Mu Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu ke depan Tuhan, Engkau Allah yang akan bukan pintu surga bagi umat-Mu. Engkau kami percaya Tuhan, ketika mereka lemah, ketika umat-Mu Tuhan datang dengan segala beban mereka, ketika kami datang dengan sakit penyakit, Engkau Allah yang akan menjadikan kami kuat. Bahkan segala sakit penyakit kami Kau sembuhkan, bahkan segala yang berbeban berat, saat ini Tuhan Kau berikan mereka kelegaan, Kau berikan mereka kebebasan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Janji-Mu itu Tuhan tergenapi atas umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan, bahkan sepanjang minggu depan Engkau akan memberkati mereka. Setiap apa yang dikerjakan umat-Mu jadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, segala pujian kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bersama saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Berapa orang yang merasakan hadirat Tuhan siang hari ini? Boleh tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3 jiwa buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBI Tarutung Kota.
Bapak Ibu semuanya bukan orang asing, tapi kita satu dalam keluarga kerajaan Allah. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntunlah bersama, katakan Yesus. Yesus kau raja dalam hidup, Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Boleh tangan kanan bersama diangkat, katakan Yesus. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya Untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan, sebab Engkau Tuhan yang membawa kami berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman. Allah yang selalu beserta dengan kami. Yang percaya katakan Yesus Kau. raja dalam hidup, berkuasa. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, katakan Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya Yesus Kau. Yesus Kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Ku kan berjalan kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. selamanya. Berapa orang yang siap berjalan dalam Tuhan di dunia normal ini, di dalam dimensi yang baru, katakan amin. Boleh tangan kirinya katakan dari kemuliaan. Siap? Sampai kemuliaan. Lebih lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan. sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan amin. Lebih lagi katakan kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan yang membawa Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanannya semuanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
Setiap waktu nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Mari yang mau berikan hatinya buat Tuhan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Saat dimana kami Tuhan memberikan hati, jiwa dan pikiran kami kepada Tuhan, saat itulah hadirat-Mu sempurna untuk menguasai tubuh dan jiwa roh kami. Kami tahu secara manusiawi kami adalah manusia yang lemah, banyak keterbatasan dan tidak sempurna. Tapi di hadirat-Mu Engkau menyempurnakan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Untuk itulah Tuhan selalu menuntun kami untuk selalu dekat dengan Engkau, dan kami ada bersama dengan Engkau. Tuhan, Engkau telah hadir bertahta di atas pujian kami, dan pada saat ini Tuhan kami juga rindu jamahan-Mu untuk menyentuh hati nurani kami paling dalam, untuk kami boleh tempat benih firman yang Tuhan taburkan, dan kami akan semakin disempurnakan. Terima kasih, kami siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan, pimpin kami Roh Kudus untuk boleh mengerti apa yang menjadi tuntunan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam saya ucapkan buat kita. Kita bersyukur boleh ketemu di ibadah ketiga, ibadah raya kita ini. Nah saudaraku, mari kita buka dengan cepat di Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Di kitab Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan di sini untuk pemimpin Beduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah saudaraku, di tengah-tengah masalah, kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh manusia di akhir zaman ini, sudah barang pasti akan muncul apa yang disebut dengan kegelisahan. Dan kegelisahan ini akan mengarahkan kita untuk menjadi seorang manusia yang khawatir. Dan di tengah kekhawatiran yang begitu mempengaruhi cara hidup kita, muncul suatu sikap yang disebut dengan rasa takut. 366 kali takut disebut dalam Alkitab ini. Itu berbicara tentang satu hari. Artinya ibarat makan obat, kita diwajibkan untuk boleh memiliki suatu konsep kehidupan jangan takut. Namun ternyata dunia ini terlalu sering menakut-nakuti kita, saudara. Nah, keadaan dan situasi yang terjadi di sekeliling kita itu hal yang sangat manusiawi ketika kita merasakan rasa takut ini. Namun pemazmur pada saat ini membuat sebuah pernyataan di mana dia meyakini dengan penuh bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Tenang ini adalah suatu keadaan yang sangat mahal untuk boleh dibayar hari-hari ini. Ada banyak orang untuk mendapatkan ketenangan, pergi ke suatu tempat, pergi bertamasya, pergi kemana-mana, bahkan untuk
memberikan dia kenyamanan, dia membeli dan membayar harga yang sangat mahal untuk sesuatu hal. Tapi di dalam Tuhan hal ini telah diakui oleh pemazmur bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, tidak ada yang tempat lain. Konsep yang sama Tuhan ajarkan bagi kita ketika kita gelisah hari-hari ini. Mungkin persoalan rumah tangga membuat kita gelisah, khawatir dan takut. Mungkin persoalan ekonomi yang dulunya kita masih lancar, sah-sah saja untuk cari makan, cari rezeki. Hari-hari ini ada banyak pembatasan. Komunikasi kita seakan-akan terganggu dalam hal bisnis ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Nah ini pasti akan mengurangi rasa percaya diri kita. Akan tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan sebuah kemampuan, kekuatan di dalam masa-masa sukar yang sedang terjadi hari-hari ini. Sehingga tema firman Tuhan hari ini saya sebut bagaimana kita mendapatkan kekuatan di saat masa sukar. Karena cenderung ketika kesulitan itu datang, kekuatan kita lemah. Ketika gelisah itu datang, kekuatan kita akan lemah, kita akan frustrasi, kita akan gelisah, saudara. Nah ini menjadi suatu penyakit yang muncul di akhir zaman ini, di zaman modern ini. Kita tahu negara matahari yaitu Jepang, itu sebuah negara yang angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Dan bunuh diri di negeri Jepang ini tidak melihat batasan usia, mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua. Dengan berbagai alasan, latar belakang kenapa dia harus bunuh diri. Ini diakibatkan oleh rasa takut, kekhawatiran yang berlebihan. Sementara mereka tidak menemukan jalan bagaimana supaya keluar dari rasa takut ini. Karena menurut agama mereka, keyakinan mereka yang percaya kepada dewa matahari. Jangankan mendekatkan diri ke matahari, lihat matahari juga dia tidak tahan. Tapi justru Yesus Tuhan kita yang bukan matahari, menaruhkan kehidupannya ada di tengah-tengah kita. Bukti kedekatan yang memberikan suatu jaminan semangat bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Matahari masih bisa meninggalkan mereka. Ketika sore hari itu matahari bersembunyi, saudara. Mereka ditinggalin. Yang muncul bulan, belum tentu bulan dapat menolong. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pemazmur saudara dan saya mampu berkata pada saat ini hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin saudaraku. Nah sebab karena daripadanya lah ada keselamatan. Kita mau selamat dari krisis ekonomi, kita mau ditolong dari masalah rumah tangga, kita mau ditolong dalam pekerjaan kita. Yang jelas Tuhan memberikan jawaban kepada saudara dan saya bahwa kekuatan untuk boleh tetap bertahan dalam kesukaran dan masalah ini. Mari dekat dan semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ini konsep yang sederhana mungkin terbiasa di pikiran kita. Tapi pada siang hari ini Tuhan akan memeteraikan pernyataan ini untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk memiliki pengharapan. Lebih dalam lagi dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15, dikatakan di sini sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kembali di garis bawah itu rasa tenang. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini sedang menakutkan dan menakut-nakuti. Kalau kita bisa baca di informasi global dunia ini, Tiongkok yang menjadi sumber malapetaka pandemi corona, seakan-akan mereka sanggup untuk menyelesaikannya. Dalam kurun waktu 3 bulan mereka menganggap bahwa mereka telah merdeka dari corona tersebut. Tiba-tiba minggu yang lalu terdeteksi kembali ada serangan kedua. Dan tempo 2 hari 159 orang terinfeksi. Ini kembali menakutkan. Kemudian Indonesia mengantisipasi keadaan ini. Jangan-jangan Indonesia akan kebagian gelombang kedua. Nah jadi kalau Tuhan sedang mengajak kita, mengajari kita untuk hidup dalam konsep Alkitabiah. Bukan sibuk untuk membahas hal yang menakutkan yang datang dari mulut orang lain, dari pemberitaan di mass media dan media elektronik lainnya. Tapi yang pasti ada suatu media
yang menyediakan suatu nasihat, kekuatan bagi saudara dan saya itu melalui firman. 3 bulan lebih kita tidak bisa bertemu di ruang ibadah, di gereja. Kita disuruh beribadah di rumah masing-masing. Sudah barang pasti ada atmosfer yang berbeda. Di satu sisi ada yang serius sampai mereka menangis, meratap di hadapan Tuhan, dapatkan hadirat. Di sisi lain ada keluarga yang hanya sebagai penonton televisi. Ketika kurang enak pindah ke posisi yang lain. Nah, kan tetapi ketika kita diajak oleh Tuhan dalam kondisi yang tidak menentu ini, manusia berusaha untuk mendapatkan sebuah resep atau suatu konsep untuk bisa keluar dari kesukaran ini. Yang konon sampai hari ini obat untuk pandemi corona belum ditemukan. Orang masih berusaha, para ahli masih berusaha untuk mendapatkan vaksin. Artinya tingkat daripada kesukaran ini belum ada, intensitasnya menurun. Bahkan grafiknya terus naik. Belum ada gejala untuk bisa menurun, saudara. Nah, ini kesukaran yang mungkin sulit dan hampir tidak bisa diatasi. Namun Tuhan menjanjikan suatu konsep, suatu resep bagi saudara dan saya itu boleh keluar dari masalah ini. Sehingga oleh Tuhan disarankan, diperintahkan kepada bangsa Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Nah, kata bertobat ini sering, bahkan terlalu sering kita dengar. Malah kita sering mengatakan bertobatlah engkau. Tapi ingat, bertobat bukan sebatas menyesal. Ketika seseorang masuk di penjara dia menyesal, kemudian dia membuat suatu pernyataan, bertobat aku Tuhan. Palua mau sian hurungano. Nyatanya setelah keluar dia mengulang lagi. Itu bukan pertobatan, dia hanya cari angin, pergi keluar sebentar, jahat lagi, masuk lagi. Nah, kenapa mereka tidak bisa keluar dari habitat lama, yaitu melakukan yang tidak benar itu, sehingga mereka harus keluar masuk dalam penjara itu? Karena memang hakikat pertobatan yang diajarkan oleh Tuhan tidak pernah menyentuh hati nurani yang paling dalam. Mereka masih dikuasai oleh pikirannya. Kalau kita hanya memakai akal pikiran kita dalam menempuh perjalanan hidup kita ini, sampai seberapa besar kemampuan berpikir kita untuk menyelesaikan masalah, belum tentu bisa memberikan jawaban. Tapi yang jelas Tuhan memberikan hati nurani yang murni di hati saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus? Kenapa ini menjadi sebuah bentuk pertanyaan? Karena manusia banyak yang tidak sadar bahwa memang tubuhnya ini, hidupnya ini adalah baitnya Tuhan. Di mana Tuhan tidak keluar masuk di dalam dirinya, tapi Tuhan ada tetap bercokol, tinggal nyaman dalam kehidupan kita. Namun sering kita mengingkari keberadaan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, solusi dalam setiap pergumulan kita. Kita hanya fokus kepada cara berpikir kita, apa kata orang, kata tetangga, para ahli dan lain sebagainya. Sementara apa kata Tuhan yang hadir dalam hidup saudara dan saya, itu semata-mata hanya sekedar hiasan pelengkap bahwa kita adalah orang Kristen. Jadi hari ini Tuhan berpesan kepada kita, kalau engkau merasa bingung dan gelisah, khawatir dan takut karena ada banyak hal yang tidak bisa Anda selesaikan, ini ada jawaban Tuhan sediakan untuk siang hari ini. Bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa, saudara. Tapi tinggal diam ini berarti untuk kembali bertanya kepada diri kita. Lebih bagus saya tidak ngomong, saya tidak berkata-kata kalau memang saya harus tersandung gara-gara perkataan saya. Kita tidak tahu sampai seberapa lama masker ini kita gunakan. Saya katakan minggu lalu masker ini membatasi kita untuk ngomong. Kurang pas kita ngomong dengan pakai masker. Sehingga kalaupun ada di hati kita terkadang tidak sampai keluar. Disimpan dalam hati. Kita tidak tahu sampai seberapa lama kita jaga jarak seperti ini, saudara. Yang pas kita tahu bahwa dengan tinggal diam, mau diatur, patuh terhadap aturan, petunjuk daripada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Pada tahun 1818
abad 18 yang lalu. Ada wabah pandemi yang terjadi di Spanyol sumbernya, sehingga dikatakan flu Spanyol. Belakangan ini ada flu Singapura, flu Hong Kong. Nah ini bergantung daerah di mana dia mula-mula ditemukan. Cuma flu Tarutung belum ada, saudara. Nah flu Spanyol ini di abad ke-18 membuat dunia ini khawatir dan takut. Karena bukan hanya 100.000 orang yang tewas gara-gara infeksi virus ini. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang mati. Ketika dicengkram rasa takut yang berlebihan, mereka berupaya untuk keluar dari masalah kesukaran ini dengan kemampuan teknologi mereka. Dan setelah ada suatu resep, ada suatu vaksin untuk boleh menyelesaikan persoalan ini, mereka bersukacita, berpesta, dan mengulang kembali cara hidup mereka yang lama. Sehingga disebut kalau corona dimungkinkan untuk boleh datang dalam gelombang yang kedua. Itu pengalaman dari virus yang terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Flu Spanyol ini muncul kembali. Karena mereka menanggalkan nilai-nilai norma kesehatan yang dipesankan oleh pemerintah pada saat itu. New normal itu tidak bisa mereka terapkan. Dia sibuk berpesta bersukacita karena memang mereka telah lepas dari bencana yang luar biasa ini. Sehingga mereka membebaskan segala cara untuk boleh berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan tiba-tiba muncul kembali penyakit itu. Menewaskan sampai 2 kali lipat dari bencana yang pertama. Orang bisa lupa dengan peristiwa itu, tapi sejarah mencatat bahwa pandemi melalui virus hampir sekali 100 tahun akan muncul. Tiba gilirannya ketika kita hidup di akhir zaman ini, pandemi ini menjadi giliran kita. Kita ditakut-takuti dengan keadaan ini. Namun sejak dari awal ribuan tahun yang lalu Tuhan telah memberikan solusi, alternatif bagaimana supaya kita boleh selamat. Dengan hanya bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bertobat dari cara hidup yang lama untuk masuk ke dalam standar kehidupan yang baru, new normal. Yang kalaupun suatu saat seakan-akan pandemi ini sudah merupakan kabar lama, kita akan tetap terapkan yang konsep yang demikian. Karena Tuhan ingin melakukan suatu sikap yang baru, cara yang baru. Hampir di semua lini aspek sosial kehidupan masyarakat, aspek yang baru ini sedang dipromosikan oleh Tuhan. Yang mati bisa berhari-hari dulu margondang lagi, menyanyi lagi, keluar biasa 40 juta. Sekarang dakat, dipotong. Pengeluaran cukup hanya untuk beli peti mati. Secara ekonomi ya hemat. Tapi secara moral kebiasaan kita rugi nih dang tabain edet nih natorasta. Nah jadi saudara yang dikasih, kalau kita tidak siap menerima perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Tuhan hari-hari ini terjadi di bumi ini, kita akan kena. Kita tidak akan mendapatkan solusi dari apa yang menjadi ancaman hari-hari ini. Jadi kalau Tuhan mengajarkan kita di sini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Jangan terlalu banyak ngoceh mengenai apa yang terjadi hari-hari ini. Banyak pengulas, banyak pengamat, kritikus dan lain sebagainya menompang di pandemi ini. Apakah itu jalan keluar? Tidak. Tapi yang menjadi jalan keluar di sini bertobat. Kembali mengkoreksi diri. Berdiam diri artinya menanya kepada diri kita, bukan menanya kepada tetangga atau orang lain. Di mana kehidupan saya yang tidak sempurna ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Itu berdiam diri. Kita ngomong kepada hati nurani kita, bukan ngomong kepada orang lain. Hal yang kedua yang Tuhan tekankan di sini kepada bangsa Israel dan kepada saudara dan saya dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang bisa saja berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi pada praktek karakter kehidupannya tidak mencerminkan sebagai seorang yang percaya yang menyembah Tuhan satu-satunya, itu Yesus Kristus. Satu sisi dia percaya kepada dirinya sendiri. Percaya pada diri sendiri bagus. Tapi ingat, ketika kita memendahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, yang bicara adalah pikiran kita, bukan hati kita. Bukan Tuhan yang ngomong.
Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah baitnya Roh Kudus? Dan engkau bukan milik kamu lagi, kata 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi kalau saya bukan pemilik atas diri saya sendiri, tapi suatu saat saya menjadi penguasa atas diri saya sendiri, bebas. Kita memungkiri pesan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu seperti di sorga ya Tuhan. Nah di sini pertobatan perlu dikoreksi kembali. Sampai seberapa jauh kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita untuk keluar dari masalah itu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 30 lanjutan ayat 16 dikatakan, kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari dengan cepat, maka kamu akan lari dan lenyap, kata Tuhan. Kami mau keluar dari masalah ini dengan cara begini. Tuhan berkata tidak bisa, kau akan lenyap. Dikatakan lagi, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Jauh lebih tangkas, kuda corona bisa dari Cina sampai ditaruh dalam kurun waktu yang singkat. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang itu dulu. Sekarang dikatakan ancaman 5 orang kamu akan lari puntang-panting. Coba saudara bayangkan. Kondisi lama yang sering menjadi pengalaman hidup bagi kita untuk kita bisa berkata saya berhasil. Sekarang tidak cocok dengan iklim yang terjadi hari ini. Hanya oleh karena percaya dan tinggal tenang di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan solusi, jawaban. Bagaimana kita supaya bisa keluar dari keadaan yang tidak baik ini. Nah jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, renungkan baik-baik. Keadaan ini tidak secara kebetulan. Masa sukar ini akan terus berlanjut saudaraku. Kita tidak tahu apa ada gelombang kedua, kita doakan saja supaya kita tetap selamat. Kalau Tuhan tetapkan ada gelombang kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Yang jelas saya dan saudara tetap percaya bahwa Tuhan akan membentengi kehidupan saya. Karena tidak pernah ada suatu janji di Alkitab yang berkata bahwa dunia ini akan tetap tenang. Ada lagu dari seorang penyanyi terkenal Edward Chen, dia berkata bahwa Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Tetapi dia berjanji, Tuhan berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji berikan kekuatan. Sehingga kalau engkau melihat kesukaran itu ada gunung masalah di hadapanmu, jangan minta kepada Tuhan supaya gunung itu dilenyapkan. Tapi minta kekuatan kepada Tuhan supaya engkau bisa melewati gunung itu. Jadi ini PR bagi kita, pekerjaan rumah bagi kita. Jangan justru kita balikan pekerjaan ini menjadi urusan Tuhan secara keseluruhan. Tapi sekarang Tuhan ingin melibatkan saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan itu. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya ada kasih karunia Allah, sehingga saya kalau bergumul dengan hidup saya mungkin saya tersandung ada banyak dosa, kejahatan, kesalahan, mungkin Tuhan selalu tolong saya, jangan. Itu pengajaran yang muncul di akhir zaman ini yang disebut hyper grace. Saudara bisa tonton di televisi Joseph Prince yang di Singapura mengajarkan hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Dosaku telah diampuni yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Itu konsepnya. Dari mana Tuhan mau mengampuni? Apa memang saya harus larut dengan kesalahan? Tidak, tapi Tuhan ingin merubah cara berpikir kita untuk masuk dalam satu konsep yang baru. Yang lama ya sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga harga mati itu harus kita bayar. Bahwa mati adalah keuntungan bagiku, tapi hidup adalah Kristus Yesus bagi diri saya. Jadi fokusnya kepada Tuhan, bukan terhadap masalah. Dan saya mau katakan kembali bahwa masalah itu tidak akan pernah berhenti. Dan selalu ada. Dan makin sulit, makin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa keadaan tidak akan semakin baik, keadaan akan semakin sukar. Bahasa aslinya kalepos artinya suatu persoalan, suatu masalah yang tidak pernah menemukan jalan keluar. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini, Dia berkata kepada saudara dan saya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang yang gelisah akan kehilangan semangat. Orang yang takut akan kehilangan kekuatan. Tapi orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dia akan tetap melihat ada kemenangan di hadapannya. Saul gelisah berhadapan dengan Filistin, dengan Goliat.
Dia lihat ukuran Goliat sungguh luar biasa besarnya. Tidak mungkin saya bisa saing. Dia gelisah. Dia terduduk diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Daud muncul di medan perang yang tidak menjadi seorang tentara atau menjadi seorang satpam. Pernah latihan secara perang-perang, tidak. Dia melihat Goliat itu adalah bagian daripada dunia ini. Bagian dari masalah. Dan tidak perlu kekuatan manusia untuk menghadapi seperti Saul persiapkan. Saul katakan, ini pakai pakaian perang saya, ini ada pedang, ini ada perisai supaya kau berhadapan dengan Goliat itu. Daud tidak terima. Susah, saya tidak bisa pakai pakaian ini, beratnya bukan main. Tapi dia hanya yakin bahwa Goliat itu jauh lebih kecil daripada Tuhan yang diyakini. Nah, dia bicara pengalaman tentang Tuhan. Di padang gurun, di padang penggembalaan Tuhan menolong saya. Ada harimau, ada beruang untuk menerkam saya punya domba, saya bisa hadapi. Loh, Goliat ini siapa? Dengan apa yang ada padanya, yaitu iman. Dan 5 biji batu ada di kantongnya. Dia umban, dia ketapel. Goliat tumbang. Jadi dia tidak melihat sosok besarnya Goliat dan perlengkapan perangnya. Tapi yang dia lihat ada Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita diajak oleh Tuhan. Daud hanya pakai 1 batu, saudara. Berarti 4 lagi ditinggalkan bagi saudara dan saya. Berarti kita masih memiliki kapasitas, kemampuan yang lebih besar dari seorang Daud untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di sekeliling kita. Imankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, saudara. Kalaupun sering kita mengabaikan dia, memungkiri dia, menolak dia. Tapi yang jelas Allah yang setia, yang penuh dengan kasih akan tetap mendampingi kita. Mau seberapa lama kita menyediakan, dia tetap hadir di sana. Sampai kita mati kita menyediakan, dia tetap juga ada. Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan bahwa debu ini kembali menjadi tanah, tubuh kita ini. Tapi roh kembali kepada Allah. Rohnya itu kembali kepada dia. Sebab dia yang punya. Jadi saudaraku, apapun ceritanya, apapun alasannya, apapun keadaannya, saudara dan saya tetap menjadi milik Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu bersyukurlah senantiasa. Katakan kepada dunia ini aku, anaknya Tuhan. Saya tidak takut, saya tidak khawatir. Seberat apapun tantangan yang diperhadapkan oleh dunia bagi saya, dengan tinggal tenang dan percaya, maka kekuatanku akan dipulihkan. Jadi jangan bicara hanya kekuatan fisik Bapak Ibu Saudara, tapi kekuatan roh, kekuatan iman. Kalau kita mampu kuat di dalam roh, segala sesuatu yang mencoba menghalangi kita dalam aktivitas kemanusiaan kita sehari-hari, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan berikan perlengkapan yang terbaik, yaitu firman-Nya akan mengajak kita untuk maju ke medan perang dan kita akan pulang membawa panci-panci kemenangan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kau menyediakan firman-Mu menjadi makanan yang memberikan kami kekuatan baru di dalam melakukan segala aktivitas peperangan perjuangan yang Tuhan izinkan boleh mendekat kepada kami. Hadirlah Engkau Tuhan di hati, jiwa dan pikiran kami setiap umat-Mu pada saat ini. Bahwa masalah itu tidak seberapa besar dibanding dengan kebesaran yang Tuhan miliki. Tuhan karuniakan bagi kami. Kami teramat yakin Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah sepengetahuan-Mu. Dan apa yang menjadi kemampuan kami Tuhan juga ada di pikiran. Kau tahu bahwa kami adalah makhluk yang lemah. Namun Engkau memberikan kuasa kekuatan bagi kami. Untuk itulah roh-Mu Tuhan curahkan boleh tinggal dalam diri kami. Kekuatan baru hanya berasal daripada Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kota perlindungan kami. Kota keselamatan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kalaupun kami harus berperang secara manusiawi, itu merupakan suatu perbuatan yang konyol. Tapi kami masuk dibawa oleh Tuhan dalam peperangan rohani dengan menggunakan perisai yang dari Tuhan berikan. Bahkan pedang iman untuk kami boleh memenangkan perjuangan ini. Berkati seluruh hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan tetap memiliki hati yang kuat. Untuk percaya, tinggal diam dan tenang di hadirat Allah. Tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan penyembuh bagi setiap sakit penyakit kami. Tuhan akan membuka pintu-pintu rezeki bagi setiap kami. Kalau dunia ini sedang digoncang oleh rencana si jahat untuk mengkacaukan negeri ini, mengkacaukan seluruh umat-Mu, tapi kami hanya tetap tinggal tenang. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Bersama dengan Tuhan kami akan tenang, dan berjalan bersama dengan Tuhan kami akan sampai kepada tujuan akhir. Berikan kami pemahaman yang sempurna tentang keadaan ini, supaya kami tidak gelisah Tuhan, supaya kami dapat berdoa, supaya dapat kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat tersedia Tuhan sediakan bagi setiap kami terima dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kita telah siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 21 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota. Dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah kali ini kita akan memberikan persembahan pertama dan kedua sekaligus setelah ibadah selesai, yaitu persembahan umum, persepuluhan, pembangunan, diakonia atau ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping. Sambil jemaat beranjak pulang dan memberikan persembahan di pintu, kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga transfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari Menara Doa masih berjalan secara online yang akan live relay di GBI Palembang pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mezbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM. Dan pada pukul 19 WIB kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FFA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa sementara ini masih dialihkan ke doa puasa online di GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada pukul 8 WIB. Ibadah kedua pukul 9.30 WIB dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan secara live di Facebook GBI Tarutung Kota, radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pukul pada 6.45 WIB. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat dan tetap berdoa, kita imani penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama. Doaku dan kau memberkati aku
Mari buka hatimu dan arahkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan memimpin kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Selamat siang. Kami informasikan buat Bapak Ibu untuk keluar dari samping kiri sekaligus untuk memberikan persembahan. Tetap jaga jarak, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.